Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Kesyalia. Saya Pak Hayati. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang perguruan pencaksilat Partisan Siliwangi. Partisan Siliwangi atau Pejuangan Siliwangi adalah salah satu organisasi paling tua atau lama dan mempunyai anggota terbanyak di Indonesia. Ormas ini bukan ormas politik, bukan juga ormas keagamaan. Ormas ini bergerak diawali dengan pendidikan budi pekerti, moral kepada anggotanya tanpa melihat suku, agama, ataupun status di zaman kolonial. Lalu pada pecah perang revolusi menjadi pasukan garis depan sebagai penghancur sekutu atau Nica. Setelah kemerdekaan, mengisi dengan pembangunan di segala bidang, salah satunya pelopor transmigrasi ke Lampung tahun 1950. Sekarang di Lampung Barat hampir 70% penduduknya adalah warga PS. Partisan Siliwangi didirikan oleh Ama Raden Puradireja yang mempunyai ayah bernama Raden Adimyarsa dan ibu Nyimas Yati, di mana sang ayah adalah keturunan langsung dari dalam Arya Wangsa Goparana dari Sagala Herang. Partisan Siliwangi berdiri pada tanggal 2 Juli 1922 dengan tujuan membangun nasionalisme tinggi untuk membebaskan diri dari penjajah disertai membentuk akhlak moral yang baik dengan tidak membedakan ras, suku, ataupun agama. Salah satu cara pendidikannya adalah dengan kesenian pencaksilat. Pencaksilat yang diajarkan Ama Raden Puradireja kepada murid-muridnya bukanlah sekedar gerakan jurus biasa saja, tetapi disertai dengan ajaran dan pendidikan yang luhur, di mana murid yang harus menjalankan ajaran tersebut dalam kesehariannya. Salah satu ajaran yang harus dijalankan oleh sang murid adalah pantangan 5M, yaitu maling, madat, madon, minum, dan main. Selain menerapkan ajaran, Ama Raden Puradireja ini mengajarkan kepada murid-muridnya agar senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu doa yang sering beliau ajarkan, dan doa ini menjadi dasar landasan seorang PS Partisan Siliwangi, adalah dengan membaca sholawat. Di samping pencaksilat, Ama Raden Puradireja juga mendidik para muridnya agar rajin mencari nafkah sehari-hari, seperti bertani, berdagang, nelayan, dan lainnya. Kepada murid-muridnya, Ama Raden Puradireja mengajarkan bagaimana cara bertani yang baik, sehingga petani mendapatkan hasil yang baik. Untuk pedagang juga dididik agar menjadi pedagang yang baik sehingga memperoleh untung yang banyak, dan sebagainya. Dalam waktu singkat, Partisan Siliwangi menarik perhatian masyarakat banyak dengan disertai banyak pengikutnya pula. Ketika pecah perang revolusi, Partisan Siliwangi ikut pula perang melawan Belanda, bergabung dengan divisi Siliwangi pimpinan Brigjen Pum Sadikin yang merupakan Pangdam Siliwangi saat itu. Bahkan Partisan Siliwangi juga ikut long march ke Yogyakarta yang menjadi legendaris. Setelah perang revolusi, Ama Raden Puradireja mendapat penghargaan bintang gerilya yang diberikan langsung oleh Insinyur Soekarno, di mana Insinyur Soekarno ini merupakan Presiden Republik Indonesia pada saat itu. Bahkan beliau pun ditawari menjadi Bupati Cianjur oleh Presiden Soekarno, tetapi jabatan itu beliau tolak halus dengan alasan karena beliau lebih senang mendidik masyarakat. Pada tanggal 30 sampai 31 Agustus tahun 1996 melakukan perubahan nama organisasi dari nama Partisan Siliwangi Indonesia
menjadi pejuang Siliwangi Indonesia. Jumlah anggota Partisan Siliwangi yang ikut transmigrasi ke Lampung hanya sebagian kecil dari semua anggota Partisan Siliwangi yang tersebar dari Banten, Jakarta, Bogor, Bekasi, Karawang, Cirebon, Bandung, dan kota-kota lainnya di Pulau Jawa. Saat ini di Lampung, transmigran Partisan Siliwangi sudah menempati beberapa kecamatan di Lampung. Bahkan banyak pula dalam satu kecamatan yang penduduknya anggota Partisan Siliwangi semua. Jumlah mereka sudah mencapai jutaan. Sebagian besar mereka sebagai petani kopi, lada, coklat, dan lain-lain. Sebagaimana diketahui, Lampung adalah sentral penghasil kopi terkenal, juga lada yang harganya sangat mahal. Tentunya, kondisi ini memberikan keuntungan bagi petani kopi, lada khususnya petani Partisan Siliwangi. Sudah tentu hal ini meningkatkan taraf hidup mereka. Bahkan, tidak sedikit di antara mereka yang dapat menunaikan ibadah haji dari hasil panen kopi dan lada. Salah satu kegiatan rutin Partisan Siliwangi saat ini adalah merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW di rumah almarhum Ama Raden Pura Direja, sekaligus ziarah ke makam beliau di Sagalaherang. Acara ini bukan hanya dihadiri oleh anggota Partisan Siliwangi saja, tetapi halayak ramai dari segala lapisan. Mereka itu datang dari Lampung, Banten, Jakarta, Karawang, Cirebon, Kalimantan, Maluku, dan lain-lain. Total yang hadir di acara tersebut mencapai puluhan ribu orang. Demikian besar Ama Raden Pura Direja mengabdi kepada bangsa dan negara. Ketika masa penjajahan, beliau mendidik murid-muridnya agar mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi. Saat pecah perang kemerdekaan atau revolusi, beliau tampil di depan bersama murid-muridnya mengusir penjajah. Dan setelah perang revolusi usai atau merdeka, beliau isi dengan pembangunan. Semua itu dilakukan dengan tanpa meminta pamrih apapun. Hal itu terlihat ketika beliau menolak dengan halus permintaan Presiden Soekarno untuk menjadikan beliau sebagai bupati. Ajaran ini pula yang selalu ditekankan kepada murid-muridnya agar selalu mengabdi kepada bangsa dan negara dengan tidak mengharapkan pamrih. Kini, walaupun Ama Raden Pura Direja sudah wafat, hasil jerih payah beliau masih bisa dirasakan, bukan hanya oleh anggota Partisan Siliwangi saja, tetapi semua umat manusia di muka bumi ini. Ya, baik, cukup sekian dari materi yang kita paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.